bala bencana dan nestapa. Kita mengucapkan rasa belasungkawa kita, rasa derita kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihas salam, yang sebagian riwayat mengatakan bahwa sekiranya di satu tempat dilaksanakan majelis duka putraku Al-Husain, maka aku akan hadir di sana. Di dalam kitab-kitab irfani ada hadis yang sering kali kemudian kita dapati. Dalam hadis itu dikatakan bahwa thariqun ilallah bi'adadi anfasi khalaiq. Jalan menuju Allah sebanyak bilangan nafas hamba atau nafas dari seluruh makhluk. Para urafa menggambarkan bahwa untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka beragam jalan, beragam sabil, beragam upaya Allah berikan dan Allah bentangkan, karena menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar semua kita ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bentangkan beragam jalan untuk sampai kepada dirinya. Sebagaimana seringkali dalam pepatah kita mengatakan banyak jalan menuju Roma. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa jalan untuk sampai pada Allah itu sebanyak bilangan nafas dari seluruh hamba ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita semua ini datang dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah. Dengan beragam ibadah yang dilakukan, dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan salat, melaksanakan salat sunat, melaksanakan salat tahajud, dan beragam salat lainnya. Dia melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa adalah upaya secara ruhania tentu saja untuk mendekatkan diri kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melaksanakan umroh, ada orang yang melaksanakan haji, ada yang melaksanakan ziarah. Semua ini adalah ibadah. Adalah upaya seorang hamba ini untuk sampai sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi patut kita sadari bahwa selain ibadah ini sebagai sebuah kewajiban yang tentu kita harus tunaikan. Allah memerintahkan kita qimus shalah, dirikan salat. Allah memerintahkan kita bahwa yu'tuna zakah, berikanlah zakat. Allah memerintahkan kita untuk kutiba alaikumus syiyam, kami wajibkan bagi kamu puasa. Allah memerintahkan walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila, dan Allah mewajibkan bagi seorang itu untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ibadah tentu sesuatu yang sangat baik bagi kita, dan kita wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah tersebut. Allah memerintahkan sholat 5 waktu, tidak boleh kita tinggalkan. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tentu kita harus tunaikan. Demikian kewajiban-kewajiban yang lain dalam konteks ibadah. Tetapi sadarkah kita bahwa ibadah
seringkali mengantarkan seseorang hamba itu menjadi orang yang riya, orang yang ujub, orang yang berbangga dengan ibadahnya. Salah satu makhluk yang ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dikutuk oleh Allah, tidak lain adalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sungguh dia termasuk golongan yang sombong dan dia golongan yang kafir. Ribuan tahun, bahkan jutaan tahun dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dengan ibadahnya yang begitu luar biasa, dia merasa bangga di hadapan makhluk yang baru Allah ciptakan dan Allah perintahkan sujud kepadanya. Muncul kesombongan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Betapa banyak orang yang kemudian hancur ibadahnya itu. Kadangkala semakin soleh seseorang, semakin dia berbangga diri dengan ibadah yang dilaksanakan. Ada seorang sahabat saya berkata bahwa alhamdulillah Ustaz, saya sudah melaksanakan 20 kali umroh. Pertanyaan, alhamdulillah tidak keluar dari lidah saya pada saat itu, walaupun di hati saya sudah ingin keluar kata-kata itu. Saya ingin bertanya kepadanya, di antara 20 kali umroh itu, mana yang diterima Allah? Alhamdulillah, tapi tidak keluar pada lisan saya. Iblis pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, ya Musa, sampaikan kepada Allah bahwa aku ingin bertobat. Allah mengatakan bahwa, ya Musa, perintahkan dia sujud kepada kuburan Adam. Iblis berkata bahwa ketika dia hidup saja aku tidak mau sujud, apalagi ketika dia setelah mati. Izinkan aku menggantikannya dengan sujud kepada Allah sampai yaumil qiyamah. Ini kesombongan kesombongan iblis. Allah mengatakan, "Ubudni kama urid wa la ta'budni kama turid." Beribadahlah kepadaku sesuai yang aku inginkan. Jangan beribadah kepadaku dengan apa yang kau inginkan. Ada orang beribadah tapi dengan syahwatnya. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa fi akhir zaman yakhrujun nas lil hajj arba'atin asnaf. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, ada orang pergi haji dengan 4 jenis. As-salatina litamasya. Sultan, penguasa-penguasa itu pergi haji sebagai piknik saja, sebagai tamasya saja, sebagai jalan-jalan saja. At-tujar, ada para pedagang litijarah. Dia menunaikan ibadah haji untuk mendapatkan keuntungan duniawinya. Ada lil fuqara lis sa'il. Ada orang-orang fakir datang pergi haji untuk meminta-minta. Kita saksikan. Ada al-qurra, kata Rasulullah. Ada orang-orang yang terkenal atau orang-orang para artis dan sebagainya yang pergi haji untuk menambah ketenarannya. Kita lihat ada banyak sekali orang perjalanan hajinya, para artis itu setiap saat, bahkan ketika tawaf pun dia hidupkan handphonenya untuk ditampilkan ke media sosial. Ini sangat tidak beradab. Dia mengelilingi rumah Allah, tapi hatinya justru jauh dari Allah. Ini terjadi. Bahwa ibadah, jalan menuju Allah, iya. Kewajiban yang harus kita tunaikan, iya. Tetapi bahwa di antara cara syaitan untuk menghancurkan ibadah kita, dia munculkan di hati kita rasa ujub dengan ibadah yang kita laksanakan. Kita bangga. Alhamdulillah saya sudah 7 kali haji. Ada kebanggaan, ada ujub di situ. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ada ujub di sana. Betapa banyak orang yang ketika dia merasa dirinya soleh, dia merendahkan orang lain. Seakan-akan kunci surga itu sudah ada di tangannya. Semakin terlihat tanda kesalehan itu, semakin bangga dirinya.
Ada banyak orang yang seperti ini kita saksikan, na'udzubillah min dzalik. Ada jalan menuju Allah dengan amal-amal soleh kita, dengan sodako, dengan infak kita. Bagus, sangat baik. Bahkan sangat diperlukan untuk aktivitas dalam beragam ibadah kita. Yunfikuna fis sarai wad dara. Allah menggambarkan sifat orang bertakwa itu, mereka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tetapi di sini juga ada jebakannya. Betapa banyak orang yang merasa bahwa dia sudah membantu banyak, sehingga dia selalu ungkit kemudian amal solehnya. Suatu saat Abu Nawas itu melihat ada masjid yang baru diresmikan. Orang ramai dan mengagumi masjid itu. Di depan masjid itu ada nama orang yang membangun masjid itu. Di malam hari, ketika tidak ada orang, Abu Nawas kemudian mengganti nama masjid itu menjadi nama dirinya. Besok pagi gemparlah kemudian di situ. Dan kemudian orang marah luar biasa kepada Abu Nawas. Bahkan orang yang bangun itu kemudian datang kepada Abu Nawas, memaki-maki Abu Nawas dan berkata bahwa, apa sumbangan jasa kamu untuk masjid ini? Saya sudah bangun, saya sudah keluarkan biaya yang banyak. Tapi kenapa engkau ganti namaku menjadi namamu? Apa jawab Abu Nawas? Sekiranya kamu membangun ini ikhlas karena Allah, apapun namanya engkau tidak akan peduli. Tapi betapa banyak kemudian orang jatuh karena amal-amal soleh ini. Sudah begitu banyak amal solehnya, luar biasa, yang dia sumbangkan untuk amal-amal di jalan Allah, tapi hilang sia-sia. Ada lagi mungkin, jalan menuju Allah itu dengan ilmu. Ilmu satu hal yang luar biasa. Yarfa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengangkat kemudian orang-orang yang beriman dan orang berilmu itu beberapa derajat. Bahkan tidurnya seorang alim itu, kata Rasulullah SAW, dianggap sebagai apa? Ibadah. Yang mengikat antara kemudian para nabi dengan kita semua tidak lain adalah ilmu. Rasulullah mengatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Begitu terhormat, begitu tinggi kemudian kedudukan alim karena ilmu ini. Tetapi kita saksikan betapa banyak kemudian ulama-ulama yang kemudian jatuh dalam kehidupannya, terhina. Kenapa? Karena penyakit umumnya para ulama, kesombongan, takabur. Saya tidak membicarakan orang lain, membicarakan diri saya. Seringkali kadang-kadang muncul rasa ujub, rasa takabur. Bahkan penyakit para ulama ini, seringkali na'udzubillah min dzalik, dia tidak mampu mendengar. Dia hanya ingin didengar. Ketika orang mendengar, orang lain berbicara, dia mulai menilai. Itu penyakit yang sering muncul pada seorang alim. Dan ilmu itu, Imam Khomeini rahmatullah mengatakan bahwa di antara salah satu hijab nur, hijab penghalang tirai cahaya, tidak lain ada ilmu. Kenapa disebut hijab nur? Karena tidak terlihat. Berbeda dengan hijab material. Orang cinta pada harta, orang cinta pada keluarganya, orang cinta pada kehidupan dunia ini terlihat secara material. Tetapi kemudian kalau itu kemudian kecintaan kepada dirinya karena ilmunya, kebanggaan karena ilmunya, dia tidak terlihat. Bahwa ilmu seringkali justru menjadi hijab bagi seorang alim. Dan ini berbahaya. Al-Quran menggambarkan tentang sosok ini, tentang Bal'am bin Ba'urah, seorang yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, seorang alim yang luar biasa. Karena tingginya, setiap doanya langsung diijabah oleh Allah tanpa jeda.
Sampai karena bangganya luar biasa, Fir'aun meminta dia untuk mendoakan kehancuran Nabi Musa alaihissalam. Dan dia melakukan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi Allah menjatuhkan derajatnya bagaikan anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Diberikan nikmat, tidak diberikan nikmat sama aja, hina. Ini padahal ilmu ini adalah satu di antara jalan kita menuju Allah yang sangat luar biasa. Seandainya, dan ini memang harus ada, kita harus membaca juga ya, bahwa seorang alim pada saat yang sama harus kemudian berusaha untuk merendahkan dirinya, harus bertawadhu. Suatu saat ada orang yang mencari Imam Ja'far As-Shadiq. Dia datang ke masjid Imam Ja'far As-Shadiq dan dia bertanya bahwa saya ingin berjumpa dengan putra Rasulullah Abu Abdullah alaihissalam. Orang berkata, engkau sudah berjumpa tadi? Dia berkata, enggak, belum. Bukankah ketika engkau masuk tadi, engkau saksikan ada seorang yang tengah menyusun sandal-sandal, menyusun kasut-kasut orang yang datang ke masjid ini? Iya betul, itulah Imam Ja'far As-Shadiq. Kedudukan yang sangat tinggi luar biasa. Tiap dia melakukan, mengajarkan kepada kita dengan hal-hal yang justru membuat apa? Kerendahan dirinya. Kita lihat, dan ini diajarkan dalam ajaran kita begitu luar biasa. Anda saksikan di tempat-tempat, di mazar, tempat-tempat ziarah kita, di makam-makam para imam, orang-orang yang kemudian menyimpan kasut-kasut, menyusun kasut-kasut, jangan pernah berpikir mereka itu sebagai apa? Pelayan. Jangan pernah berpikir bahwa dia sebagai orang yang tidak ada harganya. Seringkali kita dapatkan mereka adalah ulama-ulama yang besar. Suatu saat saya pernah mendapatkan satu kisah ketika terjadi perang Iran-Irak itu. Ada seorang yang kemudian orang tua di situ yang mencucikan pakaian para pejuang itu. Dia membersihkan kemudian kasut para pejuang itu. Hingga kemudian mereka menganggap itu sebagai pelayan mereka. Mereka suruh ini, suruh itu, mereka suruh masakkan makanan, mereka suruh cuci pakaian. Sampai kemudian ada seseorang yang datang untuk ikut dalam peperangan itu, ikut dalam perjuangan. Dia kaget luar biasa. Karena ini ternyata seorang marja taklid, seorang alim yang luar biasa. Saya lupa namanya, tapi seorang sayyid. Dia orang yang sangat luar biasa, seorang alim dan juga marja. Tapi dia menempatkan diri pada posisi itu. Dia terkejut luar biasa dan berkata, ya Sayyid, kenapa engkau ada di sini? Apa yang kau lakukan? Dan Sayyid itu memerah wajahnya dan dia pergi meninggalkan tempat itu. Betapa banyak kemudian para ulama yang berusaha untuk menghancurkan egonya dengan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap rendah. Dan ini penting. Ya. Jadi karena itu bahwa ibadah-ibadah atau jalan menuju Allah ini ada beragam. Ada dengan perkhidmatan, ya, pelayanan, ada dengan mengajar ilmu pengetahuan, ada dengan amal, ada dengan ibadah. Semua itu sesuatu yang baik dan harus kita lakukan untuk menyempurnakan diri kita. Tetapi jebakan yang paling luar biasa pada amal-amal ini, pada ibadah-ibadah ini, yang kita lakukan dalam jalan upaya kita untuk takarrub ilallah, ujub. Dan bahkan pada puncaknya takabur. Tetapi ada satu hal yang dia tidak akan menyebabkan terjadinya ujub. Dia tidak akan menyebabkan terjadinya kesombongan pada diri kita. Dia tidak akan menyebabkan riya. Dia tidak akan menyebabkan kita merasa luar biasa di hadapan Allah. Jalan apakah itu? Jalan ketika seseorang itu mendapatkan musibah. Adakah orang yang tengah mendapatkan musibah menjadi sombong karenanya? Adakah orang yang ketika mendapatkan musibah berkata, inilah aku? Allah hempaskan diri seseorang itu dengan musibah, sehingga dia merasa menjadi sangat kecil, merasa sangat lemah, merasa sangat tidak berdaya. Bahkan pada saat-saat tertentu dia menangis, merendahkan diri di hadapan Allah sambil memanggil, ya Allah, ya Allah. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang hamba itu ditimpakan musibah kepada dirinya.
Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaihi berkata, "Laula salasun bala li ibni Adam fi hadhihi dunya ma taqata ra'su syai'an, al-faqr wal marad wal maut." Imam Ja'far mengatakan, kalaulah bukan karena 3 kemudian musibah, 3 bala yang menimpa anak Adam ini, maka tidak ada orang yang akan merundukkan kepalanya. Yang pertama, Imam Ja'far mengatakan apa? Al-faqr, kefakiran. Ketika seseorang ditimpakan kefakiran, dijerat lehernya dengan hutang-hutang, kesulitan yang luar biasa dalam mengelola kehidupan, dia merasa menjadi sangat lemah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah lepaskan aku dari keadaan ini. Ya Allah luaskan rezekiku. Ya Allah mudahkan aku membayar hutang-hutang yang melilit leherku saat ini. Orang menjadi rendah dirinya, merasa lemah ketika dia ditimpa kefakiran. Ketika orang kaya tidak. Ketika banyak harta, banyak rezeki yang datang kepadanya, yang muncul pada hati orang itu seringkali apa? Kesombongan. Dia merasa hebat. Tetapi ketika diuji dengan kefakiran, luar biasa. Saya punya seorang sahabat yang tadinya seorang pengusaha, punya kekayaan yang luar biasa, tiba-tiba kemudian mengalami kerugian, menghancurkan seluruh usahanya, dan bahkan menyebabkan seluruh hartanya hilang. Terjual rumahnya, hartanya diambil oleh bank, sehingga tidak tersisa apa lagi. Sehingga berjumpa orang pun dia menjadi sangat malu karenanya. Yang tadinya dia diantar oleh driver dengan mobil yang mewah, tiba-tiba dia harus pergi dengan membawa motor begitu saja. Menyedihkan, iya. Tapi pada saat yang sama itu mungkin sebuah pelajaran yang luar biasa. Kemudian apa? Sakit. Imam Ja'far mengatakan bahwa musibah yang kedua, yang orang tidak akan mungkin kemudian menegakkan kepalanya ketika dia sakit. Apakah mungkin ketika kita sakit kita menjadi sombong? Apakah mungkin ketika sakit kita menjadi ujub? Yang ada di hati kita menjadi tidak berdaya, dan kita merasa berdoa dengan hati kita yang paling dalam kepada Allah agar Allah segera mengangkat penyakit kita ini. Kita memanggil Allah, ya Allah. Setiap kali rasa sakit itu mendera kita, kita beristighfar, astagfirullahalazim. Kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita mengadu kepada Allah, ya Allah, obat apa lagi yang aku harus makan sehingga penyakit ini hilang dari diri. Yang ketiga apa? Imam Ja'far mengatakan musibah yang ketiga apa? Kematian. Ketika sudah dihadapkan di hadapan kita itu malaikat maut, kita menjadi sangat tidak berdaya. Betapa banyak orang gemetar ketika kematian itu sudah dekat dengan dirinya. Betapa banyak orang yang ketakutan. Dan betapa sering saya diminta untuk memberikan kemudian nasihat untuk menenangkan orang-orang yang sudah diambang kematiannya. Saya menyaksikan betapa kematian ketika kita berkata, oh Masya Allah, kita soleh luar biasa. Tapi ketika kita sudah diuji dengan kematian yang seakan-akan sudah ada di hadapan kita, belum tentu kesalehan kita itu menguatkan diri kita. Tubuh kita menjadi gemetar, jiwa kita ketakutan luar biasa, hati kita guncang. Ketika kita melihat anak-anak kita yang datang kepada kita, air mata ini tumpah. Kita merasa menjadi sangat tidak berdaya. Padahal selama ini kita ingin memberikan harapan yang luar biasa, kebahagiaan pada anak dan istri kita. Tapi ketika musibah kematian itu datang kepada kita, dan kematian itu seakan-akan sudah ada di hadapan kita, menakutkan. Padahal kematian itu sering dekat sekali dengan kita. Dalam pepatah Arab dikatakan bahwa kam min fata yamsi bisubhi aminan wa qad nudijat akfanahu wa huwa la yadri. Wa kam min suyuhin tartaji bituli umrihim faqaruhikat ajsadahum fi zulmatil qabr wa kam min arusin zayyanaha li zawjiha faqad kubidat arwahum bilailatul qadar. Betapa banyak pemuda yang di pagi hari berjalan dengan keadaan sehat, padahal kain kafan sudah dilipat untuk jasadnya. Betapa banyak orang tua yang berdoa, ya Allah panjangkan usiaku, padahal kegelapan kubur sudah bersiap untuk meremukkan tubuhnya.
Betapa banyak pengantin yang berhias untuk pasangannya, padahal ruhnya sudah diikat di malam qadar. Dekat kita ini dengan kematian. Dan orang menjadi tidak berdaya ketika kematian itu sudah berada di hadapannya. Imam Ali Zainal Abidin berkata bahwa miskinun ibnu Adam, lau fi kulli yawm salasa masa'ib, la ya'tabiru biwahidat minhunna, walau tabaralaha lahanat alaihil masa'ib, wa amru dunya, fa amma musibatul ula, fal yawmul ladzi yankusu min umrihi. Qala wa inna lahu nuqsan fi malihi iqtanama bihi syai'in wa dirham yakhluqu anhu wal umur la yuraddu syai'an. Wa thaniya annahu yastawfa rizquhu fa in kana halalan husiba alaih wa in kana haraman uqiba alaih. Wa thalitha azama min zalika wa ma hiya qala ma min yawmin yamsi illa wa qad dana min al-akhirah marhalatan la yadri alal jannah am alan nar. Imam Ali Zainal mengatakan bahwa miskin anak-anak Adam ini, bahwa pada setiap hari dia ditimpakan padanya 3 musibah yang dia seringkali tidak berpikir tentangnya. Yang musibah itu yang satu lebih berat dari yang lainnya. Yang pertama, bahwa setiap hari yang dia jalani itu mengurangi usianya. Yankusu min umri, hilang umurnya. Sekiranya dia memiliki harta yang banyak dan seluruh harta itu diberikan untuk mengembalikan umurnya, tidak satu saat pun umur itu akan kembali kepada dirinya. Sekiranya dia musibah yang kedua, kata Imam Ali Zainal Abidin, bahwa Allah berikan rezeki baginya. Sekiranya rezeki itu halal, dia akan dihisap nanti. Sekiranya rezeki itu haram, dia akan disiksa karenanya. Dan yang ketiga, bahwa setiap hari yang berjalan pada dirinya itu mendekatkan dia pada akhirat. Tidak tahu apakah dia akan masuk ke dalam surga ataukah dia akan masuk ke dalam neraka. Musibah ini terus berjalan dalam proses kehidupan kita. Setiap kita pasti akan ditimpa oleh musibah demi musibah. Dan musibah ini menyadarkan pada kita bahwa apa? Bahwa betapa kecilnya diri kita ini. Betapa lemahnya kita. Betapa kemudian kita tidak berdaya atas musibah-musibah yang menimpa ini. Tetapi kalau kita menjadikan musibah ini jalan kita untuk mendekatkan Allah, maka ini jalan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi mengatakan bahwa apa? Ana jalisun inda munkasaril qulubi min ibadi. Aku bersama dengan hamba-hambaku yang hancur hatinya, yang lemah, merasa tidak berdaya. Ketika kita berasa bahwa diri kita ini sudah tidak ada lagi yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, di situ saat kita yang paling dekat. Ketika kita sudah tidak lagi merasa bahwa betul-betul kita tidak punya daya upaya apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, haula wala quwata illa billah, itulah saat terdekat kita. Musibah seringkali justru mendatangkan kedekatan antara diri kita dengan Allah. Betapa banyak dulu ketika kita berada dalam keadaan fakir, tidak memiliki apapun, kita bangun di tengah malam, kita melaksanakan sholat tahajud, kita sholat hajat, kita berdoa kepada Allah. Tapi betapa banyak ketika Allah sudah membukakan pintu rezeki kepada hamba itu, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering ketika kita berada di atas pesawat, di flight itu, dan kemudian turbulence menimpa pesawat itu dan terguncang-guncang, kita berdoa pada Allah dalam keadaan tidak berdaya. Tapi begitu dia landing, kita lupa pada Allah. Sering terjadi pada kehidupan kita. Jadi salah satu di antara hakikat musibah ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi kita untuk segera dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah, untuk merasa bahwa tidak ada tempat bergantung dalam kehidupan kita, tangan yang lebih perkasa dari kekuasaan dan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita menyaksikan di dalam Al-Qur'an bahwa betapa para nabi itu ditimpakan musibah. Nabi Ayub ditimpakan musibah selama puluhan tahun dengan kemudian tubuh yang sakit,
Bahkan kemudian belatung itu keluar dari jasadnya, dari tubuhnya, diasingkan. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian falamma zahabu bihi wa ajma'u anna yaj'alahu fi ghayabidil jub. Pada surah Yusuf ayat ke-15 Allah mengatakan, dan ketika saudara-saudara Yusuf itu membawa Yusuf itu bermain-main keluar, mereka bersepakat untuk memasukkan Yusuf itu ke dalam lubang sumur yang gelap. Musibah yang menyebabkan apa? Menyebabkan kemudian ayahnya Yakub yang kemudian bersedih hati luar biasa. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal huzni fa huwa kadzim. Allah mengatakan dan menggambarkan betapa kemudian dia berpaling dari anak-anaknya itu dan kemudian mengeluh, duhai betapa sedihnya kehilangan Yusuf ini, sehingga matanya menjadi memutih karena rasa sedihnya, dan dia menahan, fa huwa kadzim, dia menahan amarahnya yang luar biasa. Dia tahu itu dusta semua. Dan Yusuf diuji dengan musibah yang lain. Sehingga dalam Al-Quran diabadikan, qala rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, duhai Tuhanku, penjara ini lebih aku cintai daripada panggilan kepada syahwat ini. Diuji lagi di penjara. Tetapi ada perbedaan mendasar antara musibah yang menimpa kita dengan musibah yang menimpa para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Apa yang membedakan? Musibah pada kita sesuatu yang baik, memperbaiki diri kita, menyadarkan kita kembali, mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada musibah yang menimpa para kekasih Allah, para nabi Allah, para rasul Allah, yang musibah mereka itu begitu dahsyat terjadi, musibah mereka bukan hanya kemudian meninggikan derajat mereka, tapi meninggikan derajat orang yang ada sekitarnya. Kita saksikan betapa kemudian setelah kembali Nabi Ayub itu kepada kaumnya menjadi makmur, sejahtera, ternaknya begitu luar biasa. Kita saksikan bagaimana Yusuf kemudian mengembalikan Mesir, menyelamatkan masyarakat Mesir itu dari kelaparan, dari kekeringan, dari kemarau yang panjang. Bahkan menyelamatkan saudara-saudaranya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sekiranya Yusuf itu tidak memaafkan saudara-saudaranya yang telah melemparkannya kemudian ke sumur yang dalam itu, niscaya saudara-saudaranya ini akan menjadi kemudian penghuni neraka. Tapi justru kemudian musibah yang menimpa Yusuf itu mengangkat derajat saudaranya, mengangkat kemudian derajat orang tuanya. Jadi musibah yang terjadi pada para kekasih Allah ini bukan hanya kemudian yang membuat mereka menderita, tapi musibah ini justru membawa semua orang yang berada bersama dengan mereka itu untuk sampai pada derajat yang tinggi. Terutama kemudian musibah yang kita peringati, musibah yang terjadi pada keluarga suci Rasulullah Al-Imam Husain alaihissalam. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kemudian Imam Husain menangis di pusara datuknya Rasulullah SAW, dia tertidur dan kemudian dia saksikan Rasulullah SAW datang dan berkata, ya Husain, ya bunayya, innaka qadama alayya abuka ummuka wa ahukal Hasan. Ya Husain, indaka darajatal fil jannah la yanaluha illa bisyahadah. Kemudian Rasulullah berkata, datuknya berkata kepada Imam Husain, wahai Husain putraku, bersamaku saat ini ada ayahmu, ada ibumu, ada saudaramu Al-Hasan. Mereka semua merindukan dirimu. Wahai Husain, sesungguhnya engkau akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di dalam surga, yang tidak kemudian tercapai kecuali dengan syahadah. Dan musibah yang terjadi pada Imam Husain dan keluarga suci Rasulullah ini justru kemudian menyempurnakan Islam ini.
justru kemudian mengangkat derajat setiap orang yang kemudian bersama dengan Imam Husain alaihissalam, bahkan yang sebelumnya memusuhi Imam Husain. Dalam hitungan yang sangat singkat, bagaimana kita saksikan Al-Hur yang tadinya mestinya berada dalam neraka jahanam, tapi tiba-tiba menjadi penghuni surga yang luar biasa bersama dengan Ahlul Bait alaihissalam. Kita saksikan bagaimana Jun yang budak hitam yang tidak punya kedudukan sosial apapun, tapi karena bersama dengan Imam Husain dalam musibah dan duka cita Imam Husain ini, bagaimana kemudian darah Jun ini bergabung dengan darah Ahlul Bait alaihimussalam dan diangkat derajatnya dengan derajat yang tinggi bersama dengan keluarga suci Rasulullah SAW, yang bahkan sampai saat ini ketika kita berziarah ke Imam Husain alaihissalam, kita berziarah kepada Jun. Kemuliaan yang begitu luar biasa. So, when you sitting and crying for this musibat bring you escape into higher order. Musibah ini akan mengangkat derajat your soul, jiwa Anda semua, untuk sampai pada derajat yang tinggi bersama dengan keluarga Rasulullah SAW. Kehadiran kita semua di sini, tangisan air mata kita di sini atas musibah ini, bukan hanya karena luka hati ini, tapi ini merubah keadaan jiwa kita. Musibah ini mengangkat kedudukan kita. Musibah ini akan menjadi saksi ketika kita duduk di sini di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Bukankah Sayyidah Fatimah bersama dengan kita dalam majelis duka putranya Al-Husain alaihissalam? Jangan dianggap bahwa musibah ini adalah musibah biasa. Ini menghancurkan hati kita, melukai jiwa kita. Yang saat kita mengingat ini, menangisi kemudian musibah ini, tampak kita sadari bahwa musibah ini telah merubah keadaan jiwa kita, merubah kualitas diri kita, mengangkat derajat kita, menggabungkan kita semua dalam keluarga besar Rasulullah SAW. Tidakkah kita saksikan betapa kita berterima kasih ketika ada sanak saudara kita meninggal dunia, dan kemudian handai tolan kita datang, sahabat kita datang, ikut berduka cita, duduk membacakan doa. Bukankah kita berterima kasih kepada mereka yang ternyata mereka punya rasa cinta kepada saudara kita ini, kepada orang tua kita ini, ketika jasad mereka di hadapan kita? Apalagi tentu Rasulullah SAW, apalagi tentu Ahlul Bait alaihimussalam, dan apalagi sahibul asri waz zaman ajallahu farajah syarif. Anda, nama-nama Anda dicatat oleh Imam sahibul asri waz zaman, Imam Mahdi ajallahu farajah syarif. Kehadiran Anda bukanlah kehadiran yang sia-sia. Setiap wajah Anda, setiap diri Anda tercatat sebagai bagian orang-orang yang merupakan bagian yang khusus dari keluarga suci Rasulullah, yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah dan keluarganya yang suci. Karena apa? Karena musibah ini. Betapa luar biasanya, betapa kemudian dalam sejarah begitu banyak orang menjadi luar biasa. Kenapa? Karena madrasah duka Sahara Karbala. Betapa ketika kemudian kita melihat musibah yang terjadi pada diri kita, yang menimpa kita, yang menyulitkan kehidupan kita, tapi kita anggap kecil. Kenapa? Karena kita melihat ada musibah yang begitu luar biasa yang terjadi pada keluarga Rasulullah. Betapa tidak berartinya musibah ini menyebabkan kita malu untuk mengeluh karena musibah-musibah yang menimpa kita. Karena ada musibah yang lebih besar, musibah yang terjadi di Sahara Karbala, yang keluarga suci Rasulullah dalam keadaan kehausan, dalam keadaan menderita, dan mereka dibantai dengan sangat biadab. Kita menyaksikan bahwa tidak ada maknanya musibah kita. Ini menguatkan jiwa kita.
Ini mengokohkan diri kita. Ikhwani wa akhwati, kita mengarungi sahara musibah ini. Dan kita menjadi bagian orang-orang yang berduka dengan duka cita keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, at-tuhibuna aqilan?" Apakah engkau mencintai Aqil, saudaraku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Rasulullah kemudian berkata, "Ya Ali, sayulat min sulbi Aqil waladan maktulan bimahabbatil Husaina." Wahai Ali, akan lahir seorang putra dari Aqil yang dia akan terbunuh karena kecintaannya kepada Al-Husain. Dan lihatlah saat ini, kita lihat bagaimana di kota Kufah, di tengah balai kota Kufah, di gedung yang sangat tinggi, kita lihat satu sosok pemuda yang begitu tampan, yang wajahnya bagaikan Qamar Bani Hasim, dalam keadaan kemudian terluka, penuh debu, darah-darah menutupi bagian dari wajahnya. Wajahnya tetap menampilkan cahaya yang indah, cahaya yang hanya dimiliki oleh manusia suci. Dia menangis, tangannya ditarik ke belakang, diikat, kakinya terikat, tengkuknya diikat dengan bebatuan. Dia menangis. Ibnu Ziyad berkata, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut?" Pemuda itu berkata, "Sungguh syahada adalah kebanggaan kami, tapi aku menangis. Perempuan-perempuan dan anak-anak yang akan datang ke tempat ini, mereka menghadapi pengkhianatan yang seperti ini. Aku menangisi maulaku Al-Husain." Aku menangisi maulaku Al-Husain yang datang menghadapi pengkhianatan seperti kalian. Kalian mengundang mereka, tapi kalian justru mengkhianati dan membunuh mereka. Ibnu Ziyad dengan bengisnya ia lemparkan tubuh keluarga suci Rasulullah. Tubuh itu terhempas dengan tengkuknya yang dibawa bebatuan, menghancurkan kepalanya yang suci. Darah mengalir dengan sangat deras. Suara terdengar dalam ketika terjatuh, "Assalamualaikum ya Aba Abdillah." Ya Allah, ketika imam disampaikan berita ini, bergetar tubuhnya. Imam kemudian berkata, "Ya pamanku Aqil, maafkan diriku tidak mampu menjaga putramu." Imam kemudian mendekati Atikah, putri terkecil dari Aqil. Imam kemudian dengan senyumnya yang indah menatap wajah Atikah dengan dalam. Anak itu menatap pamannya dan berkata, "Apa yang terjadi pada ayahku? Apakah ayahku terbunuh?" "Apakah kini aku menjadi yatim?" Imam memeluk tubuh kecil Atikah dan berkata, "Saat ini akulah ayahmu." Atikah meronta-ronta, ia menangis dan berkata, "Ya Aba, ya Aba, ya Aba." Ya